Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pangstu, NIM 415201-1003 dari jurusan Teknik Informatika mata kuliah CCNA RNS 1 Universitas Mercu Buana Meruya. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan suatu paket tracer yang berjudul Examine the ARP Table, yang artinya itu periksa tabel ARP. Di sini sudah tersedia addressing table, yang di dalamnya itu ada tabel device, interface, MAC address, dan juga switch interface. Selanjutnya objektif atau tujuan. Pada part pertama, bagian 1, periksa permintaan ARP. Part keduanya itu ada periksa tabel alamat MAC switch, dan part 3-nya itu periksa proses ARP di komunikasi jarak jauh. Backgroundnya atau latar belakangnya, aktivitas ini dioptimalkan untuk melihat PDU perangkat sudah dikonfigurasi. Anda akan mengumpulkan informasi PDU dalam mode simulasi dan menjawab serangkaian pertanyaan tentang data yang Anda kumpulkan. Selanjutnya, pada instruction atau instruksi, pada part pertama itu periksa permintaan ARP. Step satunya, buat permintaan ARP dengan melakukan ping ke PC 172.16.31.3 dari PC 172.16.31.2. Langsung saja yang ke A. Klik 172.16.31.2 dan buka command prompt. Oke, di sini ada PC 172.16.31.2. Kita klik terlebih dahulu. Klik desktop, lalu command prompt. Selanjutnya yang B, masukkan perintah ARP spasi negatif D untuk menghapus EMBA ARP. Saya ulangin table ARP. Klik ARP spasi negatif D. Selanjutnya yang C, masuk ke mode simulasi dan masukkan perintah ping 172.16.31.3. 2 PDU akan dibuat. Perintah ping tidak dapat menyelesaikan paket ICMP tanpa mengetahui alamat MAC tujuan. Jadi tabel mengirimkan frame siaran ARP untuk menemukan alamat MAC tujuan. Kita ubah dulu mode real time ke simulasi. Oke. Setelah itu masukkan ping 172.16.31.3. Oke, saya ulangi lagi. Oke, di sini sudah tersedia 2 PDU, masing-masing bertipe ARP dan juga bertipe ICMP. Selanjutnya yang B, klik capture atau forward sekali ARP PDU mengarahkan switch 1, sementara ICMP PDU menghilang. Menunggu balasan ARP, buka PDU dan catat alamat MAC tujuan. Oke, kita klik terlebih dahulu capture forwardnya. Di sini PDU berpindah dari PC 172.16.1.2 menuju pada switch 1 yang bertipe ARP. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, apakah alamat ini tercantum dalam tabel di atas? Di sini PDU-nya itu dari 172.16.1.2. Pada tabel di atas kita cocokkan saja pada MAC address-nya terlebih dahulu.
Pada video information, di sini ada in layer dan juga out layer. Kita lihat saja out layernya. Pada layer 2, di sini ada Ethernet 2 header, 000C.85cc, poin 1DA7. Itu adalah source atau sumbernya. Lalu ada destinationnya 172.16.31.3. Sini untuk mencocokkannya kita cek pada MAC addressnya. Disinilah. Oke. Pada device-nya 172.16.31.2. Di sini MAC address pada tabel tersebut cocok pada video information at device yang terdapat pada switch 1. Selanjutnya pertanyaannya, berapa banyak tabel PDU yang dibuat oleh switch 1? Saya ulangi. Di sini ada how many copies of the PDU did switch 1 make? Berapa banyak kopi PDU pada switch 1? Di sini yang saya tahu kemungkinan ada 3 PDU yang akan dikopi. Yang pertama itu switch 1 akan mengirim PDU tersebut pada router 1, lalu pada PC 172.16.31.4 dan juga pada PC 172.16.31.3. Oke. Langsung saja pertanyaan selanjutnya itu, what is the IP address of the device to accept the PDU? Apakah alamat IP perangkat yang menerima PDU? Jadi di sini apa alamat IP perangkat yang menerima PDU? Kita cek lagi pada PDU information. Di sini adalah PDU atau alamat IP perangkat yang menerima PDU, yaitu target IP-nya itu 172.16.31.3. Selanjutnya yang E. Open the PDU and the examine layer 2. Buka PDU dan periksa layer 2. Kita klik dulu PDU lalu ada layer 2. Di sini pada layer 2 itu tersaji ada source IP dan juga destination IP. Jadi source IP itu adalah PDU yang mengirim menuju pada destination IP. Di sini paket source IP-nya itu PC 172.16.1.2, lalu dengan destination IP-nya itu ada 172.16.1.3. Oke, selanjutnya yang F, klik capture and forward sampai PDU kembali ke 172.16.1.2. Kita klik dulu capture dan forwardnya. Lalu di sini PDU mengirim switch 1 dari switch 1 menuju PC 172.16.1.3. Lalu di sini ada pertanyaan lagi. How many copies of the PDU did the switch make during the ARP reply? Jadi berapa banyak kopi PDU yang dilakukan pengalian selama balasan ARP? Kita coba dulu di sini dengan klik pin forwardnya. 1, 2. Jadi ada 2 kopi. Yang pertama itu menuju switch 1 dan yang kedua itu
menuju PC 172.16.1.2. Ini sudah tertampil sebuah PDU dari SUIT 1 tipe ARP dan juga PDU nya yang bertipe ICMP. Ya, selanjutnya step kedua atau part keduanya atau bagian kedua atau langkah kedua maksud saya, yaitu examine the ARP table. Jadi artinya periksa tabel ARP. Yang A, perhatikan bahwa paket ICMP muncul kembali. Buka PDU dan periksa alamat MAC. Oke, kita cek dulu alamat MAC-nya yang bertipe ICMP ini. Di sini pada outlayer layer kedua itu ada Ethernet 2 header. Yang pertama itu adalah source PDU-nya, dan yang kedua itu yang ada di yang setelah 001.85cc.1 DA7 itu adalah source-nya. Selanjutnya itu ada yang 0067.7036.2849 itu adalah destination-nya. Selanjutnya di sini ada sebuah pertanyaan, apakah alamat MAC dari sumber dan tujuan sejajar dengan alamat MAC IP mereka? Kita lihat dulu pada addressing tabelnya di sini. Di sini itu ada dua device yang kita gunakan. Kita cocokkan dulu pada device 172.16.31.2. Pada MAC addressnya di sini yang bersumber atau source videonya itu di sini ada 00.C.85cc.1 DA7. Ini sudah sejajar dengan MAC address pada addressing table pada kolom device 172.16.31.2. Selanjutnya ada destination-nya itu ada 0060.70.36.2849. Itu di device 172.16.31.3. Itu MAC address sudah sejajar pada PDU yang bertipe ICMP yang bertempat pada PC 172.16.31.2. Oke, selanjutnya yang D nya itu beralih kembali ke real time dan ping selesai. Oke, kita keluarkan dulu ini. Selanjutnya kita ubah mode simulasi ke mode real time. Lalu yang C, klik 172.16.1.2 dan masukkan perintah ARP spasi negatif A. Kita klik terlebih dahulu pada PC tersebut. Kita masukkan ke command prompt ARP spasi negatif A. Oke, di sini sudah termuat pada program command prompt itu ada internet addresses 172.16.1.3, lalu ada physical addresses-nya dan juga tipenya itu dinamik. Lalu di sini ada pertanyaan, ke alamat IP mana yang sesuai dengan entry alamat MAC. Jadi ke alamat IP-nya itu 172.16.1.3 dan juga yang sesuai dengan entry alamat MAC-nya itu adalah 0060.70.36.2849. Pada addressing table-nya itu adalah device 172.16.1.3. Oke, selanjutnya pada pertanyaan selanjutnya itu, tunggu sebentar. Ini artinya itu secara umum kapan perangkat akhir mengeluarkan permintaan ARP. Di sini yang saya tahu itu jelas setiap kali perangkat sumber tidak mengetahui alamat MAC tujuannya, maka mereka meminta, maksud saya mereka mengirim permintaan ARP. Jadi jika PDU pada bertipe ICMP itu tidak mengetahui alamat MAC-nya tujuannya atau
destination MAC-nya itu, maka si user diminta untuk mengirim permintaan ARP tersebut. Oke, pada bagian 1 atau part 1 ini selesai. Ya, selanjutnya pada part kedua. Pada part kedua ini periksa tabel alamat MAC switch. Langsung saja pada langkah pertama atau part 1. Pada part 1 ini buat lalu lintas tambahan untuk mengisi tabel alamat MAC saklar. Oke, yang A-nya itu dari PC 172.16.31.2 masukkan perintah ping 172.16.31.4. Oke, kita buka dulu PC 172.16.31.2. Kita buka command prompt-nya, masukkan ping 172.16.31.4. Oke, selanjutnya yang B, yaitu klik 10.10.10.2.2 dan buka command prompt. Nah, kita yang minimize terlebih dahulu. Ini yang ada pada 10.10.10.2. Kita buka command prompt terlebih dahulu, lalu enter ping 10.10.10.3 pada command prompt. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, berapa banyak balasan yang dikirim dan diterima? Oke, di sini sudah tertera pada command prompt. Di sini ping static for 10.10.10.3. Lalu ada paket. Nah, di sini ada send dan juga receive-nya. Lalu pertanyaan, berapa banyak balasan yang dikirim dan diterima? Balasan yang dikirimnya itu ada 4 dan yang diterima itu ada 4. Oke. Selanjutnya step kedua atau langkah kedua. Di sini periksa tabel alamat MAC pada saklar. Yang A-nya itu klik switch 1 dan kemudian tab CLI. Masukkan perintah show MAC address table. Kita klik switch 1 terlebih dahulu. Klik CLI. Oke. Oke, kita masuk dulu ke enable. Masukkan perintah show, lalu spasi MAC address. Oke, di sini ada MAC address table, lalu ada VLAN, ada MAC address, lalu tipenya dan portnya. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah entry sesuai dengan tabel di atas? Kita cek dulu pada addressing tabelnya. Oke, di sini kita cek terlebih dahulu. Di sini pada MAC address 002.16.40.8D75. Di sini sudah sesuai, yaitu device-nya itu adalah PC 172.16.31.4. Lalu MAC address
triple kosong C poin 85 CC poin 1 DA7 itu terdapat pada device PC 172.16.31.2. Lalu ada MAC address 0060.70.36.2849 itu terdapat pada device 172.16.31.3 atau PC ini. Selanjutnya pada MAC address yang terakhir ada 00E0.F7B1.8901 itu terdapat pada router sepertinya. Iya. Pada router 1 atau device pada router 1 dengan suite interface itu benar G0 garing 1. Oke, selanjutnya yang B nya itu klik switch 0 lalu tab key, masukkan perintah show MAC address table sama seperti tadi tapi menggunakan switch yang ke 0. Klik enter, enable. Masukkan perintah show MAC address table-nya. Oke. Di sini juga ada pertanyaan, apakah entry sesuai dengan tabel di atas? Kita cek lagi pada entry pada addressing tabelnya. Di sini terdapat 3 saja MAC address. Sebelumnya pada switch 1 itu ada 4. Kita cek terlebih dahulu pada MAC address. Ini ada yang pertama itu ada 0001.6458.2501 bertipe dinamik dengan port GIG 0-1 atau sebutannya itu G0-1. Itu terdapat pada router 0 atau device router 0. Kita cek dulu sini benar MAC addressnya sama sesuai pada MAC address table yang ada di CLI dan juga switch interface-nya. Lalu MAC address yang kedua itu ada 0060.2F84.4HB6 dengan tipe dinamik dengan port F0-2. Itu sepertinya terdapat pada ini device 10.10.10.2. Kita cek di sini dengan interface itu wireless dan portnya itu sama, yaitu F0.2. Saya ulangin, F0-2. Pada MAC address terakhir ada MAC addressnya itu 0060.47. Saya ulangin, poin 4706.52572B dengan tipe dinamik dengan port F0-2. Ini terdapat pada device 10.10.3. Benar, di sini sudah terlihat. Dengan portnya itu yaitu F0-2. Oke, selesai juga pada part kedua ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada part ketiga. Ya, selanjutnya part ketiga atau bagian ketiga
examine the ARP process in the remote communication. Artinya, periksa proses ARP di komunikasi jarak jauh. Langsung saja pada bagian pertama atau step 1. Hasilkan lalu lintas untuk menghasilkan lalu lintas ARP. Lalu yang A-nya itu klik 172.16.31.2 dan buka command prompt. Kita klik dulu, kita buka command promptnya. Selanjutnya B, enter the ping 10.10.10.1 pada komen. Oke, kita klik ping 10.10.10.1. Sudah, tunggu sebentar. Oke, setelah itu yang D, masuk ke ARP spasi negatif D untuk menghapus tabel ARP dan beralih ke mode simulasi. Masukkan ARP negatif D, klik enter. Oke, setelah itu masuk ke mode simulasi. Oke, setelah itu yang E nya itu ulangi ping 10.10.10.1. Kita buka lagi command prompt pada 172.16.31.2. Masukkan ping 10.10.10.1 nya. Klik enter. Oke. Di sini sudah tersedia 2 PDU. Lalu ada pertanyaan, berapa banyak video yang muncul? Oke, tadi sudah saya sebutkan. Di sini ada 2 PDU yang tercantum pada PC 172.16.31.2. Yang pertama itu video-nya bertipe ICMP dan yang video keduanya itu bertipe ARP. Oke, selanjutnya yang F, klik capture and forward, klik PDU yang sekarang ada di sub 1. Lalu ada pertanyaan, apa alamat tujuan IP tujuan target dari permintaan ARP? Kita keluar dulu pada komen tersebut. Oke, kita klik capture dan forward. Video beralih dari PC 172.16.31.2 menuju suite 1. Kita klik terlebih dahulu. Oke, di sini sudah tersedia in-layer dan out-layernya. Tadi pada pertanyaan yang F itu, apa alamat tujuan IP tujuan target dari permintaan ARP? Di sini terlihat destination IP-nya, yaitu 172.16.31.1, atau yang lebih detailnya atau lebih jelasnya pada inbound video detail atau outbound video detail, yaitu pada paling bawah ini ada target IP-nya, yaitu 172.16.31.1. Oke, selanjutnya yang G, alamat IP tujuan bukan 10.10.10.1. Pertanyaannya, mengapa? Jadi di sini yang saya ketahui yaitu sebenarnya alamat IP ini milik interface router yang merupakan alamat gateway router. Jadi di sini satu hal yang harus diingat, jika host menerima tidak berada di jaringan yang sama, sumber menggunakan proses ARP untuk menentukan alamat MAC untuk interface router berfungsi sebagai gateway. Jadi di sini intinya alamat IP ini milik router yang berbeda. Jadi contohnya pada router pertama ini PDU-nya itu termasuk pada alamat gateway poin PC 172.16.1.2. Oke, langsung saja pada step keduanya ini. Pada step kedua, pada pertanyaannya di sini ada periksa tabel ARP di router 1. Yang A-nya itu beralih ke mode real time
klik router 1 dan kemudian tab CLI. Oke, masuk ke mode real time. Kita klik router 1, masuk ke mode CLI. Lalu yang B nya masukkan ke mode privilege access dan kemudian perintah show MAC address table. Oke, kita klik enable, lalu masuk ke show MAC addresses table. Oke, pada MAC address table tersebut tidak ada VLAN dan MAC address-nya atau tipe dan portnya. Lalu di sini ada pertanyaan, berapa banyak MAC yang ada di table? Di sini ada kosong. Mengapa? Karena pada PDU yang dikirimkan dari poin 172, saya ulangin dari PC 172.16.1.2 itu tidak sampai pada router 1, itu hanya ke C1 dan langsung kepada mode real time. Oke, selanjutnya yang C, enter the show ARP command. Show ARP. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah pertanyaan, apakah ada entry untuk 172.16.1.2? Apa yang terjadi pada ping pertama dalam situasi di mana router merespon permintaan ARP? Oke, di sini ada dua addresses, yaitu yang pertama itu protokol internet, addressesnya 172.16.1.1 dengan adminnya minimize, lalu hardware addernya 00.f7b1.8901 dengan tipe ARP-A dengan interface-nya itu gigabit internet 0/0. Lalu yang kedua itu protokol internet, addressnya itu 172.16.1.2 dengan adminnya itu 3, hardware addernya itu 000C.85cc1DA7 bertipe ARPA dengan interface-nya itu gigabit internet 000. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada beberapa pertanyaan yang kurang jelas dari saya atau yang saya lewati karena kekurangan informasi yang saya terima, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.